Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desti Nestiani Manupas, NIM 18030300071. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 5, kelas B. Pada semester ini, ada salah satu mata kuliah yaitu Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Diamat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review dari buku Gerakan Koperasi yang dikirim oleh Bapak Lazarus Diamat. Baik, yang pertama yaitu asal mula Gerakan Koperasi. Gerakan koperasi dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris, yang sering disebut koperasi pra-industri. Koperasi didirikan di kota Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Koperasi ini dipandang sukses. Koperasi yang dipelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokratis. Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya. Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi. Yang keenam, mendorong kerjasama antar koperasi. Dan yang ketujuh, melindungi lingkungan dari berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Jenis koperasi. Yang pertama, koperasi nilai tambah. Yang kedua, koperasi suplai atau distribusi. Yang ketiga, koperasi retail atau konsumen. Yang keempat, koperasi pekerja. Yang kelima, koperasi perumahan. Dan yang keenam, koperasi keuangan. Baik, yang berikut adalah membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. 3 metode utama untuk pencapaian tugas adalah persaingan, kerjasama, dan upaya individu. Persaingan dan kerjasama membutuhkan interaksi sosial, sementara upaya individu hanya membutuhkan satu orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Yang pertama, persaingan. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan, di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Yang kedua, yaitu kerjasama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Yang ketiga adalah upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Game seperti solitaire atau memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu. Yang berikut adalah model ekonomi standar dan globalisasi. Model ekonomi standar pada dasarnya adalah rumus matematika yang terdiri dari sekumpulan variabel ekonomi dan hubungannya satu sama lain. Itu dibangun oleh para ekonom di IMF dan Bank Dunia untuk menilai kesehatan ekonomi dan pertumbuhan negara-negara berkembang. Model standar ekonomi ini para ekonom menyebutnya dalam versi baru yaitu model gabungan. Yang berikut masa depan globalisasi. Para pendukung globalisasi telah menjanjikan peningkatan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Globalisasi bukan sekedar tren, bukan sekedar fenomena, bukan sekedar iseng ekonomi. Globalisasi bisa menjadi hal yang baik jika semua orang dapat berbagi manfaatnya dan jika manfaat tersebut dapat dicapai tanpa menghabiskan sumber daya dan keindahan di dunia. Yang berikut adalah kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Perkembangan koperasi di Asia Tenggara adalah Grameen Bank of Bangladesh.
dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Profesor Muhammad Yunus mengikuti jalan yang masih berbeda untuk memberdayakan orang miskin. Bagi Yunus, yang dibutuhkan masyarakat lebih dari apapun adalah proses partisipasi dan struktur keuangan yang memberdayakan semua anggotanya. Oleh karena itu, ia memfokuskan pada proses partisipatif yang sekarang disebut model Grameen atau desa, yaitu sebuah proses yang diadopsi dalam beberapa bentuk oleh setiap usaha kredit mikro, baik koperasi maupun komersial. Pada awal abad 21, Australia menikmati keunggulan tertentu di kawasan Pasifik Selatan dengan pemerintah demokratis yang cukup stabil dan ekonomi yang cukup kuat untuk mempertahankan posisinya dan konsorsium Pacific Rim. Koperasi pertama di Australia dibentuk menurut prinsip Rockdale pada tahun 1859. Pada masa awal itu, banyak konflik yang terjadi menyusul pembentukan koperasi. Berikut gerakan koperasi di Hindia. 3 usaha koperasi di India memiliki jumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar mengarah pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Dan yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk mereplikasikan diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Yang berikut peran kasta dalam budaya India. Konstitusi secara resmi melarang sistem kasta. Sistem kasta dan kelas terus hidup di dalam hati, pikiran, dan perilaku banyak orang di India dan Amerika Serikat. Meskipun pembedaan kasta dilarang keras, kebiasaan diskriminasi tetap ada dalam budaya. Kasta dan kelas membuat perbedaan yang lebih besar dan budaya umum semua orang Indonesia Eropa daripada yang mau diakui oleh banyak orang di Eropa, Amerika Selatan, Inggris, dan India. Yang berikut koperasi Mondragon. Faktanya, masalah sosial utama yang mempengaruhi kaum muda Mondragon menurut Arismendi adalah tingkat pengangguran yang parah. Arismendi menyadari koperasi awal yang progresif di Catalunya dan pengalaman Rockdale Inggris pada pertengahan tahun 1800-an. Arismendi seorang diri memperoleh piagam untuk bank koperasi. Maka pada tahun 1959 Caya Laboral Popular lahir, menyediakan melalui dana yang terus bertambah dari deposito lokal modal yang cukup untuk semua proyek koperasi. Pada tahun 1966, kelompok koperasi mengirimkan ekspor pertamanya ke luar perbatasan Spanyol Franco. Pada tahun 1969, konsumen dan distribusi membentuk koperasi baru. Eroski berkembang pesat pada akhir tahun 1997 menjadi jaringan supermarket terbesar di Spanyol dengan lebih dari 200.000 anggota konsumen. Perusahaan ini maju dari perusahaan terbesar ke-15 menjadi perusahaan terbesar ke-7 di Spanyol dan sekarang menjadi salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia. Yang berikut, koperasi di Amerika Latin. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin lebih besar di Amerika Latin dibandingkan di dunia. Orang Amerika Latin sebagian besar miskin. Seperti di setiap bagian dunia, elit mendominasi perekonomian dan kaya secara fenomenal. Orang yang lahir di Eropa Barat atau Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan kelaparan atau tidak memiliki atap yang kokoh di atas kepala mereka. Lahir di Amerika Latin kemungkinan besar sekitar 50
kurang 50 seseorang akan menderita malnutrisi dan kesehatan yang buruk karena kondisi kehidupan yang tidak sehat. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.